Sambil mencari keberadaan Goyu, Tian berlatih pedang yang dilatih oleh Geni. Ia pun menggunakan pedang kayu sebelum benar-benar menggunakan pedang yang asli. Setelah itu, Geni berkata setelah Tian bisa menguasai beberapa jurus, mereka akan melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Goyu. Namun sebelum itu, Tian harus lebih kuat terlebih dahulu agar bisa mengalahkan musuh di luar sana. Tian terlihat sedang diikat bersama dengan Goyu, dan Goyu memohon untuk diselamatkan. Melihatnya di sana, ia pun dengan sekuat tenaga langsung melepaskan rantai tersebut. Namun sayang, semuanya itu hanyalah mimpi belaka. Sedangkan Goyu saat ini sudah dihipnotis oleh Melati, dan semua ingatannya juga telah dihapus. Bambang mencoba membuktikannya dengan memaksa Goyu untuk menusuk tubuhnya sendiri, dan terlihat hal itu benar-benar dilakukan olehnya. Di malam harinya, Tian bersama Geni secara diam-diam memasuki tempat tinggal Bambang di istana untuk mencari keberadaan Goyu. Sedangkan Goyu sendiri secara perlahan hipnotis di tubuhnya mulai berkurang. Ia pun seperti orang linglung karena tidak bisa mengingat apa-apa. Melihat hal itu, para penjaga mencoba menangkapnya kembali. Tian sesaat mendengarkan teriakan dari Goyu, namun ia tidak tahu sumber suara tersebut berasal dari mana. Tanpa ia sadari, suara itu berasal dari bawah kolam yang berada di sana. Melati segera menghentikannya, yang membuat Goyu muntah darah. Begitu juga dengan Tian yang seketika muntah darah. Alhasil keberadaan mereka ketahuan. Untung saja Geni segera membawanya melarikan diri. Saat dibawa kembali, Rong-er mengecek tubuhnya dan menyadari antara Tian dan Goyu memiliki keterikatan batin karena kekuatan mereka. Apabila Goyu terluka, maka Tian juga ikut terluka. Hal itu disebabkan kedua kekuatan mereka saling berhubungan. Lalu keesokan harinya, Geni bertemu dengan Fusu, yang dimana ia ingin meminta bantuan putra mahkota ini dalam menyelamatkan Goyu yang diculik oleh Bambang. Ternyata Fusu telah mengetahui hal tersebut dan ia siap membantu mereka dari dalam istana. Sesaat, Fusu teringat di saat ia masih kecil, yang dimana Geni merupakan guru bela dirinya. Di saat malam hari, Tian terus saja memikirkan Goyu dan mengingat kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Karena hal tersebut, ia pun memutuskan untuk pergi seorang diri untuk menyelamatkan Goyu. Rong-er mencoba menahannya, namun tidak ia pedulikan. Hingga saat keluar, Geni yang menyadari Tian hendak pergi langsung membuatnya pingsan di tempat. Karena hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya saat ini. Karena apabila tidak, sama saja mereka akan mengantar nyawa ke istana dan Goyu tidak akan bisa diselamatkan. Namun hal ini belum disadari oleh Tian.
Lalu keesokan harinya, Rong Er melihat Tian lagi-lagi sudah tidak berada di kamarnya. Ia pun segera keluar untuk mengejar. Namun sesaat mereka tak sengaja berlimpas dengan pasukan negara Qin yang membawa Dewi Suci yang tak lain adalah Goyu. Melihat hal itu, Tian segera memanggilnya. Namun Goyu tidak merespon ataupun menoleh sama sekali. Ia pun hanya bisa menangis melihat situasi saat ini. Singkat cerita, mereka pun kembali. Geni menceritakan sesuatu hal kalau ternyata Bambang saat ini berencana menjadikan Goyu sebagai Dewi Suci dan hendak dipersembahkan kepada Zheng, Raja Negara Qin. Tidak hanya itu, Goyu juga akan menjadi seorang tabib negara yang akan membuat obat untuk Zheng, yang diketahui Zheng saat ini menderita sakit kepala yang tak kunjung sembuh. Di lain sisi, ternyata Bambang sengaja melakukan semuanya ini supaya untuk mengumpan Tian agar menyelamatkan Goyu. Dengan begitu, mereka dengan mudah untuk menangkapnya. Tidak hanya itu, Goyu juga akan ia jadikan anggota klan Si miliknya. Shao Si akan ia bunuh karena sudah dianggap tidak berguna lagi. Si Ming memohon untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Bambang tidak mendengarkan permintaannya. Di dalam penjara, Shao Si yang tahu kalau dirinya hendak dibunuh memohon kepada Bambang. Ia juga memohon kepada Si Ming, gurunya sendiri. Namun sayang, takdir berkata lain. Lehernya pun diikat menggunakan tali. Si Ming sesaat memohon permintaan terakhir kepada Bambang untuk membiarkan dirinya saja yang membunuh Shao Si. Permintaannya itu pun dikabulkan dan terlihat Si Ming tanpa ragu mencekiknya hingga tewas di tempat. Di tengah kota, Goyu telah resmi menjadi Dewi Suci dan terlihat ia sedang menolong para warga dalam menyembuhkan penyakitnya. Namun anehnya di sini, Goyu tidak mengeluarkan ekspresi sama sekali, alias wajahnya datar-datar saja. Melihat hal itu, Tian bersama Geni menyadari ada yang tak beres yang terjadi. Tian lalu mencoba untuk mendekatinya, untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada Goyu. Namun sesaat, Geni merasakan kalau para pedagang yang berada di sana sudah bersiap dengan pedang mereka masing-masing. Seketika ia pun menyadari kalau semuanya ini adalah jebakan. Siapa sangka, Tian langsung bertindak untuk menyelamatkan Goyu. Semua pasukan langsung bersiap untuk menangkapnya. Untung saja Geni segera menahan Tian dan membawanya pergi dari sana sebelum tertangkap. Di malam harinya, mereka bertiga mencari tempat persembunyian yang aman dan meninggalkan kota. Sampai-sampai mereka harus mencari bangunan di tengah hutan. Di dalam rumah, Tian sangat marah karena Geni menahannya tadi siang. Geni menjawab kalau semuanya itu adalah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Bambang untuk menangkapnya. Apabila terlambat sedikit saja, sudah dipastikan Tian akan tertangkap. Sesaat, Tian mendengarkan suara wanita yang meminta tolong. Ia pun tiba-tiba ketakutan karena mengira suara itu adalah suara hantu. Mereka pun mencari sumber suara tersebut. Saat dilihat, terdapat seorang wanita yang terkubur di tanah. Dari kejauhan, Si Ming memperhatikan mereka. Saat dilihat, ternyata itu adalah Shao Si. Tian sangat terkejut kenapa Shao Si berada di tanah. Geni segera membawanya untuk masuk ke dalam.
Setelah Shaoxi sadar, ia pun menceritakan kenapa ia bisa terkubur. Waktu itu, Siming, gurunya, memberikan sebuah pil kematian palsu karena Siming telah tahu kalau Bambang hendak membunuhnya. Lalu setelah Bambang datang, ia pun hendak dibunuh. Namun Shaoxi dengan cepat memakan pil kematian palsu tersebut, dan Siming memang sengaja yang membunuhnya dengan cara mencekik lehernya supaya obat kematian palsu bisa bekerja. Karena apabila ia dibunuh dengan cara ditusuk pedang, maka obat itu tidak akan bekerja. Alasan ia dibunuh karena ia selalu gagal menangkap Tian, padahal yang sebenarnya ia memang tak ingin menangkapnya. Terlihat Shaoxi orang yang baik, sehingga Rong-er akan merawat lukanya saat ini. Singkat cerita, di saat mereka telah tertidur, Shaoxi keluar karena Siming telah menunggunya. Terdengar dari percakapan mereka, Siming meminta Shaoxi untuk pergi sejauh mungkin agar bisa hidup bebas. Dari kejauhan, Geni mendengarkan apa yang mereka bicarakan. 这样你才能过上你想要的。 Keesokan harinya, Tian sedang berdebat dengan Geni karena ia terus memaksa untuk bertindak secepatnya dalam menyelamatkan Goyu. Ia takut Goyu akan tewas terbunuh. Geni menjawab hal itu tidak akan mungkin terjadi karena mereka semua tahu Goyu memiliki kekuatan Jet Scepter. Pastinya Goyu akan baik-baik saja. Shaoxi mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Hari-hari dilewati oleh Tian dengan berlatih bela diri bersama Geni, dan sesekali ia menghitung hari dengan menggores papan kayu dengan pisaunya. Shaoxi kembali menemui Siming. Namun kali ini ia justru tidak ingin pergi, melainkan ingin membantu Tian dalam menyelamatkan Goyu. Hal tersebut ditentang keras oleh Siming karena sama saja Shaoxi akan masuk dalam perangkap Bambang dan ketahuan kalau ia belumlah mati. Shaoxi menjawab ia akan menggunakan sebuah metode terlarang yang dapat membuat wajah dan fisiknya terlihat tua supaya tidak dikenali. Karena tekad yang kuat oleh Shaoxi, Siming juga tak bisa melarangnya. Rong-er yang kembali ke rumah mendapati pagoda yang dibawa oleh Tian berada di sana dan melihat papan kayu yang telah digores. Menyadari Tian telah pergi dari sana, ia pun segera menemui Geni untuk mencari keberadaannya. Saat berada di tengah kota, Geni bersama Rong-er tidak menemukan Tian di sana. Ternyata orang yang mereka cari saat ini sedang berada di dalam rumah dan sedang bersiap untuk menyelamatkan Goyu. Namun sesaat tindakannya dihentikan oleh Shaoxi. Sambil membisikkan ia memiliki sebuah rencana untuk menyelamatkan Goyu. Mendengarkan hal itu, Tian mau kembali bersamanya.